So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. Herd immunity dan COVID Omicron. Vaksinasi pencegahan penularan wabah COVID-19 sampai saat ini masih terus dilakukan. Selain untuk membentuk kekebalan tubuh atau imun dari infeksi suatu penyakit menular, adalah upaya memutus rantai penularan dan penyebaran wabah penyakit. Salah satu cara pencegahan penyakit menular adalah melalui vaksin. Sementara vaksin adalah virus penyakit yang sudah dilemahkan, lalu disuntikkan kepada manusia dengan maksud agar tubuh melakukan penguatan atau antibodi mengantisipasi penguasaan virus terhadap daya tahan tubuh. Seseorang yang telah divaksin disebut tidak akan menularkan penyakit dan terhindar dari penularan penyakit. Dengan kata lain, terjadilah pemutusan rantai penularan. Lalu, berapa banyak orang yang perlu divaksin untuk terhindar dari penyakit menular? Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberi standar untuk antisipasi pandemi COVID-19. Ditetapkan 70% dari jumlah orang atau penduduk di satu wilayah atau negara dalam pandemi global COVID-19. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok atau kekebalan komunal. Nah, inilah yang disebut herd immunity. Hal lain, persentase vaksin untuk penyakit menular tersebut berbeda pada virus penyakit lain. Seperti polio diperlukan 80% dan bahkan penyakit campak sampai 95%. 70% untuk COVID-19. Begitu data dari WHO. Kalau jumlah penduduk Indonesia saat ini 270 juta jiwa, maka 70% adalah lebih kurang 187 juta. Dalam hitungan kecil, 70% dari 100 orang adalah 70 atau 700 dari 1000 orang. Begitulah perhitungan seterusnya. Mencapai herd immunity, kekebalan kelompok dengan vaksin dapat diartikan sebagai bagian dari menyelamatkan nyawa manusia bila berada di antara orang-orang pembawa virus dan belum divaksin. Artinya, tidak menularkan dan mampu melindungi diri untuk tidak tertular dari orang yang belum divaksin. Andai sudah 70% capaian vaksinasi di satu wilayah, sudah amankah? Ternyata ada pendapat lain yang mengatakan angka 70% itu belum menjadi jaminan 100% pencegahan
penularan. Akibat adanya mutasi virus COVID-19 dalam berbagai varian dengan keganasan yang spesifik. Gelombang kedua serangan virus COVID-19 dengan varian Delta menjadi bukti di tanah air betapa ganasnya wabah Delta tersebut. Lepas Lebaran 2021 lalu, jumlah kasus mendadak melonjak tajam, daya tampung rumah sakit yang melampaui kapasitas, kebutuhan obat dan alat medis, oksigen yang terbatas, lahan pemakaman yang penuh, dan tiada henti menampung ribuan jenazah korban COVID, ambulans yang terus meraung di jalan raya, serta berbagai duka berbaur kepanikan. Maka serbuan vaksinasi pun diberlakukan dengan jutaan vaksin setiap hari, mengejar herd immunity di berbagai daerah dan pembatasan kegiatan dengan PPKM level 4 serta protokol kesehatan yang terus-menerus digencarkan. Akhirnya, serangan pandemi COVID gelombang kedua pun mereda. Saat ini dengan status level 1 dan 2 di berbagai daerah. Namun, bukan berarti masalah sudah selesai. Kekhawatiran dan kewaspadaan serangan gelombang ketiga yang sudah terdata di beberapa negara Eropa dengan varian baru COVID-19 Omicron yang disebut berasal dari Afrika Selatan dan negara-negara Afrika. Artinya, dengan mobilitas manusia antar wilayah dan lintas batas negara, wajarlah bila pemerintah mengambil sikap pantau dan waspada serta respon dini dalam setiap perkembangan dan penyebaran COVID-19 varian baru tersebut. Pemantauan, pengawasan, dan kewaspadaan agar tidak terulang kondisi pandemi seperti lepas Lebaran Idul Fitri yang lalu. Maka, jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, pemerintah memberlakukan pencegahan penularan terutama pada mobilitas dan aktivitas manusia jelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau kegiatan pariwisata, sosial budaya, dan kegiatan lain yang menghimpun banyak orang, apalagi tanpa protokol kesehatan. Dengan harapan memasuki Tahun Baru 2022 tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 varian baru Omicron yang sangat ganas dan kecepatan penularan melebihi varian Delta dari India. Kalau begitu, mungkin ada benarnya pendapat yang mengatakan herd immunity 70% itu belum jaminan mutlak pandemi COVID-19 sudah tuntas. Itulah sebabnya banyak pemerintah daerah mengejar target vaksinasi, bahkan ada yang sudah mencapai hampir atau lebih dari 100% jumlah penduduk di wilayahnya. Maka, kalau masih ada masyarakat yang tidak bersedia divaksin, pantas pula menjadi pertanyaan, ada apa di balik penolakan tidak bersedia divaksin? Karena pendidikan yang rendah?
hasutan dan fanatis tertentu, atau hanya ego karena tidak suka kerja pemerintah, atau lebih percaya pada media sosial dan berita hoax, atau merasa sudah kebal sendiri tanpa divaksin. Herd immunity, kekebalan kelompok masyarakat, jangan diartikan hanya sebatas menghamburkan anggaran, namun harus dilihat dari kerja pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dan menjaga marwah bangsa. Varian COVID-19, mulai dari varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan hari ini varian Omikron. Hati-hati. Tadi pagi saya sudah dapat kabar sudah sampai ke Singapura. Karena Omikron ini sudah masuk ke 29 negara. Penularannya, ini karena semuanya masih dalam proses studi, lebih menular dari varian Delta. Meskipun belum final, tapi perkiraan 5 kali lipat lebih cepat. Jadi, protokol kesehatan terus disampaikan kepada masyarakat. Karena yang namanya pandemi ini bisa berefek, dan sudah terjadi di beberapa negara ke ekonomi jatuh bisa berimbas kepada politik. Hati-hati, hati-hati. Ingat, ada kekhawatiran atas ancaman serangan gelombang ketiga varian baru COVID-19 Omikron. Tetaplah patuhi protokol kesehatan. Edi Prambudi, tim produksi dan dokumentasi N2S TV.